warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Jaya. Saya ada sebuah motor brand. Ini tadi pagi ada customer dari Tambang ya. Ini customer teman-temannya saya agar suruh diperiksa atau dianalisa kerusakan apa yang ada pada motor ini. Nanti kita coba dengarkan bareng-bareng sama teman-temannya. Kita kerusakan apa pada motor ini. Oke, langsung saja kita hidupkan motornya ya teman-teman. Oke, seperti itu tadi bunyinya ya teman-teman. Jadi ini customer sudah bawa sendiri untuk part-partnya. Apakah di dalam mesin tersebut yang bunyi-bunyi nanti part ini akan dipasang semua ya teman-teman. Karena saya dibawakan spare part dari customer seperti ini ya. Namun saya harus mengecek dulu apakah memang benar part ini nanti digunakan sesuai yang ada pada mesin yang rusak ya. Ini ada setang piston ya, mungkin untuk referensi saja buat teman-teman ya. Ini masih segel, saya belum buka, belum ngapa-ngapain ya. Tinggal nanti buat teman-teman buat referensi. Ini nomornya saya juga belum tahu, ini dibawakan oleh customer seperti ini. Kita tengok bareng-bareng nanti ya teman-teman. Ini untuk bearing trukasnya, ini nomornya seperti ini, dan kemudian juga dibawakan trukas satu set seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Ini tadi saya cek juga masih bagus, katanya second sih, second tapi bukan ori kayaknya teman-teman, karena di sini seperti ini tertera ya. Sorry nggak kelihatan seperti ini. Dan juga ada satu set blok, semuanya merek Ampepep ya. Ini ya teman-teman. Nanti buat referensi teman-teman untuk seri-serinya atau kodenya ya. Nah ini untuk bloknya, dan ini pistonnya teman-teman. Satu set juga. Ini saya tidak tahu apa-apa ya, saya hanya dibawakan seperti ini semua ya. Jadi nanti kita coba apakah yang di bawah ini sesuai kerusakannya ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, ini seperti ini. Oke, langsung saja nanti kita ke motornya ya, kita bongkar nanti apa saja yang perlu diperbaiki, yang perlu diganti apa saja. Oke, lanjut kita bongkar motor teman-teman. Karena kita mau menganalisa dalaman mesin, kita harus buka cover kanan kiri sayapnya, kemudian kita buka busi, cok busi, kita lepas full step depan, kita buka knalpot ya, ada mur 12, mur 14 ya yang melekat pada sasis. Kemudian kita buka penutup atau pengontrol magnet untuk mengetopkan rantai timingnya. Nah, dan setelah itu kita tutup kerannya, buka manifold karburator, karena kita mau melepas set ada 2 buah baut 10, dan kita angkat ke atas. Lalu lepas juga tutup klep in dan egg-nya supaya lebih mudah nanti untuk penyetelan klep. Kemudian buka 4 buah baut 10 drat 11 ini ya. Ada ring satu khusus di sebelah pojok kanan bawah, itu khusus pengontrol oli ringnya. Kemudian lepas juga baut noken as, baut
8 dengan kunci 8, kemudian lepas gigi sentrik nokon as, kemudian kita lepas headnya, lalu kita cek ya bagian X nya pakai pertalit atau bensin, kita kasih BBM seperti ini. Jika tidak ada kebocoran maka bensin atau pertalite tidak akan keluar dari sela-sela klep. Setelah aman, lanjut kita buka baut 10, ada tensioner keteng itu, kemudian baut 10 untuk mengikat blok buring ya atau buring shaker. Nah ini perhatikan, ini sudah borat baret ya untuk buringnya. Ini sudah dibawakan satu set beserta pistonnya. Kita tutup pakai lap untuk melepas pengancingnya, kemudian kita dorong pen pistonnya, kemudian lepas pistonnya. Kemudian kita lepas cover bagian kanan, kita lepas dulu engkolnya ya. Mau mengecek bagian dalaman kopling, kita buka semua baut-baut yang mengikat bak kopling. Ada berapa baut itu ya, kalau nggak salah pakai baut 10 menggunakan kunci T8. Kita lepas cover penutup bak kopling. Jika agak susah kita masukkan gigi ya dari sebelah kiri. Kemudian kita lepas plat segitiga kampas ganda, dan setelah itu kita buka mur kruk as dan mur kampas kopling. Oke, setelah itu kita lepas bersamaan. Oke teman-teman ya, ini setelah saya bongkar bagian sebelah kanan untuk kampas gandanya ini atau loncengnya, ini sudah gantian ya. Ini pakunya ini seperti ini, dan setelah saya cek ya, perhatikan itu bunyi teman-teman, dengarkan tuh ya. Nah ini yang mengakibatkan bunyi seperti kayak stang shakernya yang kena, karena setelah saya cek ini saya rasa stangnya nggak masalah ya. Ini stangnya nggak masalah teman-teman. Ini masih bagus, cuman rantai timingnya ini juga udah minta ganti. Jadi jangan terburu-buru sama customer yang menganalisa ini dan itu ya. Kita cek dulu karena belum tentu analisanya benar, karena saya cek ini ternyata bukan setang shakernya, kampas gandanya ini ya. Nanti saya konfirmasi sama yang punya, mau dilas dipakai lagi atau mau diganti, ini nggak tahu ya. Ini loncengnya sudah gantian, cuman kelingannya seperti ini. Nanti saya cek ini apakah ngekol atau enggak ini stang shakernya. Nah ini udah sore ya, tinggal nanti kita oke, nanti kita cek untuk apa namanya ini ya, rumah untuk giginya. Saya rasa aman ini ya, kopling ini aman semuanya. Saya rasa ini hanya masalah pada loncengnya yang bunyi teman-teman. Oke, penanganan besok ini ya, tinggal konfirmasi sama yang punya. Nanti kita bor juga ini ya bagian sini, nanti kasih lubang supaya olinya bisa menyiprat ke bagian kampas koplingnya ini. Tapi kalau untuk grand ya, supply ini sudah ada, khususnya grand ya, sudah ada penampungnya, ini aman saja kalau nggak dilubangi pun ya. Nanti dicek juga ini untuk tab-tabnya, apakah juga masalah. Setelah saya mengkonfirmasi kepada yang punya, katanya suruh dilas dulu bagian kampas bagian loncengnya. Ini saya lanjutkan membersihkan bagian perpak-perpak yang menempel pada mesin, dan selanjutnya saya bor bagian rumah kopling dan saya las bagian loncengnya ini yang membuat stang seperti stang shaker bunyi ya. Kita pasang kembali ring pelat yang ada di kruk as, itu ring tipis, dan ada 2 ring di bagian as kopling, dan ada 2 pin dowel atau ball center di blok kita pasang. Kemudian kita pasang atau rakit kembali kampas ganda, lonceng, dan kopling. Kita pasang mur kopling dan mur kruk as, dan pasang kembali
plat segitiga penutup kampas ganda, dan kita ketatkan, kita pasang ada tuas koplingnya, tuas otomatis atau stud kopling ya. Ini kita kasih fret supaya tidak jatuh untuk pemasangan. Kita pasti ada beberapa kopling ya, jangan sampai ketinggalan. Kemudian pasang bak koplingnya, kita pasang baut-bautnya menggunakan kunci T8, bautnya baut 10, kita pasang engkolnya ya. Kemudian kita lanjut ke bagian sebelah kiri ya, untuk mengganti rantai timingnya ya. Kita lepas dulu covernya atau bloknya, kemudian kita lepas magnetnya menggunakan kunci mata sok 14, dan kita tracker bagian magnetnya. Setelah itu kita buka atau kita lepas dulu sepinya ya. Kemudian kita lepas plat penahan gigi penghubung starter, dan ada pengancing snap ring kita lepas. Kemudian kita lepas gigi penghubung starter, dan perhatikan ini sealnya kebalik cara pasangnya ya teman-teman. Jadi itu kelihatan pernya menghadap kita, seharusnya pernya menghadap ke dalam mesin ya. Kita lepas kedua buah baut yang mengikat tutup kruk as. Kemudian kita tracker menggunakan tracker yang kita bikin sendiri ya, untuk melepas tutup kruk asnya ya. Setelah itu kita lepas bagian tensioner keting. Nah, perhatikan pernya ini salah atau pernya kaku ya saya. Kemudian setelah itu ganti rantai timingnya ya, yang ada kuningannya itu ditopkan di bagian depan. Kemudian dia pasang roda tensioner, dan ini pernya saya ganti yang originalnya yang lemes ya. Kemudian kita ganti sealnya ya, ganti seal kruk asnya, kita pasangnya seperti ini teman-teman ya. Jadi yang dapatnya menghadap ke dalam. Kemudian o-ringnya ini sudah bantat, kita ganti yang baru, kita pasang, kita kasih oli dulu supaya masuknya lebih enak, dan kemudian kita ketatkan dua baut pengikat tutup keteng atau tutup kruk as. Kemudian pasang baut penahan gigi penghubung starter, dan ada lidah tensioner rantai gigi starter kita ketatkan. Dan ini magnetnya itu bunyi ya teman-teman, karena pada kendor baut-bautnya ya. Dan saya ketatkan dan saya keling, pasang kembali magnetnya, kemudian kita ketatkan menggunakan mur 14, dan kita tahan menggunakan kunci T ya di stang sekernya. Pasang perpaknya, ada pin dowel jangan sampai ketinggalan, dan pasang covernya atau bloknya. Setelah itu kita susun untuk setang pistonnya ya teman-teman. Untuk pemasangan ring piston yang penting jangan sampai bertemu antara sambungannya. Kita posisikan di in untuk ring olinya di atas, untuk celah sambungannya itu ada ring platnya 2, diposisikan di samping-samping. Yang penting jangan bertemu antara sambungan ringnya ya. Kemudian ada ring 2 itu ya teman-teman, ada ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 yang warna hitam. Itu untuk di bagian kompresi nomor 2, kita simpan di nomor 2, dan untuk tandanya kita menghadap ke muka kita. Kemudian yang ring kompresi 1 itu ada di atas ya, itu ringnya agak kayak stainless teman-teman, dan ada tandanya itu menghadap ke kita. Untuk pemasangan kancingnya kita pasang dulu pen pistonnya, kemudian kita pasang pengancingnya, kemudian kita masukkan piston ke setangnya, dan untuk memasukkan pengancingnya kita tutup dulu menggunakan lap, mengantisipasi supaya jangan masuk ke dalam mesin untuk pengancingnya. Kemudian kita pasang perpak bloknya, kemudian ada o-ring ya, itu jangan sampai ketinggalan untuk o-ring pengembali oli, dan kita pasang bloknya ke sehernya, dan kita goyang-goyangkan supaya pistonnya masuk, dan kita pasang kembali baut 10 untuk pengikat blok, dan ini ada baut 10 untuk roller keteng. Jangan lupa ada plat kuningan ya, itu harus dipasang karena kalau tidak akan bocor. Oke, setelah itu kita pasang pin dowel atau bow center, ada 2 di bagian kanan atas 1, ada yang di bagian kiri 1, jadi ada 2. Kemudian untuk pemasangan perpak sengnya ini saya gunakan lem G untuk melem yang bagian karetnya supaya tidak lepas.
Kemudian ada ring oli ya untuk pengontrol oli kecil, dan untuk ada o-ring lagi untuk pengembalinya oli ya, jalur oli itu teman-teman. Kemudian kita pasang headnya ya, timingnya kita kaitan dulu atau rantainya, kemudian kita pasang baut 10 pengikat head. Oke, setelah itu pasang perpaknya, itu ada sentilannya ada posisi atas kanan, kemudian ada tutupnya, ada tandanya ke bawah. Dan ada ringnya 4 itu, yang satu khusus ring jalur ori, itu ring kuningan ya, disimpan di bagian kanan bawah. Kemudian kita ketatkan mur 10 drat 11 ya, menggunakan kunci mata shock 10. Kemudian kita topkan untuk memasang gigi timing. Posisikan piston pada TMA dan di bloknya itu di huruf T. Kemudian pasang bautnya, pengikat rantai timingnya ya teman-teman. Setelah itu kita pasang perpak dan tutup noken as. Ada baut panjang untuk pengikat tutup noken as. Kita ketatkan ya, di bawah ada tensioner. Kita ketatkan menggunakan mata shock 14 dan kita tutup kembali setelan klep ya, tutup klepnya ada 2, dan kita buka keran, kita pasang manifold, ketatkan ada 2 baut 10. Selanjutnya jangan lupa kita kasih oli ya. Untuk mengasih oli bebas mau oli apa saja teman-teman ya. Oke, tuangkan olinya 08, kemudian setelah itu tutup kembali menggunakan kunci pengetat oli. Oke guys, kita coba. Ini sudah sampai malam, udah mau jam 1 ini ya, saya lembur. Beda ya suaranya ya guys. Oke, tinggal dirayan ya. Semoga sedikit video ini bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.